Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan eh, hari ini kita akan membahas tentang uji statistik. Eh, Uji statistik adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk menjawab sebuah pertanyaan dan menguji sebuah hipotesis. Oke, uji statistik sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu eh, uji statistik deskriptif dan inferensial. Untuk yang parametrik, eh, data yang digunakan adalah data eh, dengan skala normal, sedangkan parametrik adalah interval rasio dengan distribusinya tidak normal. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Digunakan untuk menganalisis data, mengerti hasilnya tidak dapat digeneralisasi data sampel, maka data sampel data diambil dari kelompok sampel, maka data sampel itu tidak bisa dijadikan data di populasi. Ya, yang dikatakan tidak dapat data deskriptif ini yaitu untuk mengetahui distribusi variabel yang dianalisa data yang dipelajari. Uji deskriptif untuk analisa perhitungannya itu bisa menggunakan central tendency, sedangkan uji diferensial adalah metode yang digunakan untuk menganalisis sampel dan nanti hasilnya bisa digeneralisir menjadi nilai populasi. Artinya ketika kita menganalisis data sampel, maka data sampel itu bisa menjadi kesimpulan. Kita bisa menjadi kesimpulan atau digeneralisir menjadi data di populasi. Di mana uji inferensial tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa dibagi menjadi dua, itu parametrik. Untuk uji inferensial parametrik ini, data yang akan dianalisis dalam bentuk numerik. Numerik di sini skala pengukurannya adalah interval maupun rasio, di mana ketika dilakukan uji inferensial, dilakukan uji distribusi normal, yaitu nanti di hasilnya ada berdistribusi normal. Sedangkan non parametrik adalah uh, uji inferensial di mana data yang dianalisis adalah data yang numerik tidak berdistribusi normal, di mana data numerik ini dengan skala pengukuran rasio maupun interval, atau datanya dengan skala pengukuran nominal atau ordinal atau datanya kategori. Di dalam kita menentukan uji statistik inferensial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu adalah tujuan penelitiannya. Jadi, tujuan penelitian ini adalah informasi apa sih yang akan didapatkan. Oke, ketika misalkan tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui gambaran atau distribusi sebuah variabel, maka uji statistiknya ada menggunakan uji statistik deskriptif. Namun tujuan penelitiannya misalkan ingin membandingkan nilai rata-rata di antara dua kelompok atau ingin mengetahui hubungan antar variabel, maka analisisnya menggunakan uji statistik inferensial. Jadi tujuan penelitian ini akan menentukan jenis analisanya. Kemudian rumusan hipotesisnya. Jadi dalam menentukan hipotesis kita harus mengetahui terlebih dahulu hipotesisnya itu hipotesis yang sifatnya komparatif atau sifatnya asosiatif. Jadi dalam merumuskan hipotesisnya adalah membandingkan atau komparatif atau korelasi menghubungkan. Ini juga akan menentukan jenis uji statistiknya. Kemudian data atau variabel yang akan dianalisa, datanya kategori atau datanya numerik. Kemudian ketika datanya numerik, maka data tersebut harus diuji normalitas terlebih dahulu, diuji kenormalan semua data. Kemudian jadi asumsi normalan distribusi ini dilakukan ketika datanya data numerik. Kalau datanya kategori maka tidak perlu melakukan sampelnya. Ya, sampelnya berpasangan atau tidak berpasangan. Jadi kelompok sampelnya adalah apakah kelompok berdata saling ketergantungan. Jadi sampel atau individunya sama. Jadi yang dianalisis individunya sama namun dilakukan pengulangan, maka dikatakan individunya sama. Contoh, kita ingin mengetahui besaran atau ukuran daripada AB sebelum data sudah diberikan di sebuah naga. Artinya apa? Kita ingin membandingkan antara dua kelompok, artinya kelompok sebelum dan kelompok sesudah, di mana individu yang diukur adalah individu yang sama. Jadi sehingga dikatakan pengulangan. Oke, kemudian kelompok yang tidak berpasangannya, jadi kelompok satu dengan kelompok lain tidak ada kaitannya. Bayi pada kelompok ibu yang merokok dengan tidak merokok, maka dikatakan tidak berpasangan atau independen ibu yang merokok dan kelompok pada ibu yang tidak merokok. Analisis statistik atau uji statistik ada tiga. Yang pertama adalah analisa univariat atau sering disebut dengan analisa deskriptif. Ya, jadi bertujuan untuk mendeskriptifkan seluruh variabel yang dipilih satu persatu. Jadi melihat ke
gambaran atau distribusi frekuensi atau nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel grafik atau distribusi frekuensi atau nilai penyebaran. Analisis bivariat menguji sebuah hipotesis, menguji statistik inferensial. Analisis variabel hubungan yaitu analisis yang variabel independen dan variabel dependen. Kemudian analisis ya dua nilai membandingkan dua nilai pada dua kelompok atau lebih. Yang dibandingkan nilainya di sini adalah bentuk nilai. Untuk membandingkan nilai, maka kita harus melihat terlebih dahulu sampelnya itu berpasangan atau tidak. Tadi ketika terkaitan individunya sama, maka dikatakan kelompok berpasangan dependen. Sedangkan ketika dua kelompok atau lebih yang tidak ada keterkaitan, individu berbeda, maka dikatakan perlu diperhatikan pada saat uji inferensial yang dilihat dari datanya ya. Jadi ketika kita ingin melakukan uji inferensial atau data, maka kita menentukan uji statistiknya, maka ada uji apakah sudah ya. data menggunakan uji inferensi parameter, data numerik dan distribusi, uji statistik kategori. Ketika datanya tidak ke kategori, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas. Kenapa? Karena sudah ada parametrik. Selanjutnya kan uji statistik, rumusan hipotesisnya. Apakah rumusan hipotesisnya tersebut atau sampel atau korelasi menghubungkan antar variabel. Kita harus mengetahui sampelnya, kelompoknya berpasangan atau tidak berpasangan. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui kelompoknya berpasangan atau tidak, selanjutnya adalah kita mengetahui berapa kelompok yang dibandingkan atau yang dibedakan. Apakah dua? Selanjutnya adalah menentukan jenis datanya numerik, istilah normal atau kategori. Jadi kita untuk menentukan uji statistik kembali harus mengetahui rumusan hipotesis. Kemudian ketik sampelnya tidak berpasangan atau berpasangan, kedua datanya. Kita bahas yang dua kelompok kemudian data berpasangan. Contoh misalkan kita ingin mengetahui perbedaan antara nilai rata-rata pada nilai rata-rata merokok dan tidak merokok. Di mana yang dibandingkan adalah berat badan yang adalah dua. Kemudian data berat badan tadi karena data yang numerik maka perlu diuji normalitas terlebih dahulu. Ketika data yang tidak normal maka menggunakan Whitney. Ya, distribusi normal ya untuk tidak berpasangan kita tidak berpasangan. Ya, ketikanya datanya kategori, kemudian tadi berat badan 2.500 atau lebih dari 2.500, maka data tersebut membandingkan dua kelompok, kemudian datanya kategori menggunakan yang dibandingkan datanya menggunakan chi-square dengan syarat terpenuhinya uji chi-square ya. Salah satu uji chi-square terpenuhi. Jadi kalau misalnya datanya lebih dari 2 kali 2 ke berapa baris dan berapa kolom. Selanjutnya adalah yang tidak berpasangan, kelompoknya lebih dari 3. ANOVA yang menggunakan parametrik, kalau tidak normal, disebut tidak normal, maka menggunakan Kruskal-Walsh. Atau ketika datanya yang dibandingkan adalah datanya kategori, maka menggunakan Kruskal-Walsh komparatif. Ya, sampelnya berpasangan. Ya, berpasangannya terdiri dari dua kelompok, di mana berpasangan artinya dua kelompok dan individunya sama. Ya, ketika datanya yang dibandingkan adalah numerik, maka menggunakan uji berpasang. Berat badan sebelum diberikan multivitamin dan sesudah diberikan multivitamin. Ya, atau misalkan membandingkan antara kadar HB sebelum diberikan jus buah naga dengan sesudah diberikan jus buah naga. Maka yang dibandingkan ini adalah nilai kadar HB-nya gitu ya, pada dua kelompok sebelum dan sesudah. Kemudian ketika kadar HB tercipta berpasangan, ketika tidak normal menggunakan alternatif. Ketika yang dibandingkan tadi dikelompokkan misalkan kurang dari 12, lebih dari 12, maka data tersebut ordinal, maka menggunakan Thompson. Ya. Kemudian disebutkan adalah nominal ordinal. Maka kalau prinsip yang dan kalika pengulangan dan kategori, berapa kali pengulangan berapa kategori. Nah, kalau bicara nominal itu ada 2 kali 2, artinya 2 kali pengulangan 2 kategori. Ya, dan sesudah yang dibandingkan adalah misalkan pengetahuannya. Ya, pengetahuan baik dan kurang baik, misalnya secara yang tidak berpasangan lebih dari 2, nah, kalau datanya tidak normal, numerik tidak normal, maka dibandingkan adalah kategori, di mana kelompoknya lebih dari 2 kelompok gitu ya, menggunakan fitment. Prinsip untuk yang pembanding di mana yang dibandingkan adalah datanya nominal, maka harus dilihat ya prinsip pengulangan dan kategorinya. Ya, kalau bicara lebih dari 2 menggunakan Cochrane. Ya, kalau misalkan Friedman ini ketika pengulangannya lebih dari ya dalam penentuan ini, maka kemudian ketika hipotesisnya rumusan kita lihat yang dikorelasikan, yang dihubungkan variabelnya, datanya apa. Ketika datanya numerik gitu ya, jadi
variabel dihubungkan data numerik dengan numerik, maka kita bisa menggunakan persen. Ketika data numerik tadi dibandingkan motif adalah menggunakan Spearman, gamma, atau sums. Nah, ini ketika kita menghubungkan variabel di mana yang dihubungkan adalah misalkan numerik dengan kita bisa menggunakan uji eta atau koefisien kombinator manakala yang kita bandingkan adalah numerik koefisien kombinator. Sehingga ketika kita ingin melakukan pemilihan uji statistiknya, kemudian bagaimana sampelnya, kemudian ketika komparatif maka harus dilihat ya. Kalau analisis komparatif harus kita lihat numerikah atau datanya kategori. Ya, sehingga bisa menentukannya kemudian memparameter. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis multivariat. Analisis multivariat ini lebih dari dua variabel secara bersama-sama. Jadi kita variabel dependennya. Di dalam analisis multivariat ini adalah kita bisa mengetahui variabel-variabel mana yang menjadi variabel mengganggu peracu atau variabel yang mengkontrol. Oke, dengan analisis multivariat ini kita juga bisa mengetahui variabel mana yang paling kuat berhubungan atau mempengaruhi sebuah variabel terikat secara bersama-sama. Oke, mungkin demikian penjelasan saya berkaitan dengan uji statistik di dalam kita menentukan pemilihan uji statistik untuk menganalisis sebuah data penelitian atau menguji sebuah hipotesis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.